100円ください。お金いるの? Oke, selamat datang kembali di pembahasan light novel Mahoka Koko no Retosei. Pada video kali ini, kita akan lanjut ngebahas light novel Mahoka volume 20 part ke-5. Sebelum kita menuju ke pembahasan, seperti biasa saya ingatkan buat kalian yang suka dengan video-video dari channel ini, silakan dukung saya dengan cara like, subscribe, dan share channel ini ke teman-teman kalian agar channel ini cepat berkembang. Oke, di video kemarin kita udah ngebahas volume 20 sampai ke momen di mana Tatsuya dan kawan-kawan sedang menikmati liburan di Pulau Ishigaki. Terus, selain ngajak Miyuki dan Minami liburan, Tatsuya juga udah ngasih hadiah surprise ke Miyuki berupa sebuah kalung mutiara di hari ulang tahun Miyuki. Dan setelah itu Tatsuya dan kawan-kawan kembali pulang ke hotel di mana mereka menginap. Nah, mungkin sampai situ ya video yang kemarin. Oke, sekarang kita akan lanjut ke cerita selanjutnya. Singkat cerita, setelah selesai berwisata, Tatsuya dan kawan-kawan pun sampai di hotel tempat mereka menginap. Tatsuya berterima kasih kepada Jo atau Hingaki Joseph karena sudah bersedia menjadi tour guide buat Tatsuya dan kawan-kawan. Dan setelah basa-basi, si Hingaki Joseph pun langsung pamit dari hadapan Tatsuya dan kawan-kawan. Nah, sesaat sebelum Tatsuya masuk ke hotel, tiba-tiba Tatsuya ngerasain sebuah tatapan dari sebuah gedung yang ada di seberang jalan. Tatsuya berpirasat bahwa tatapan ini berasal dari seorang mata-mata. Miyuki dan Minami yang ngelihat ekspresi waspada Tatsuya sontak langsung ikut waspada juga, dan mereka berdua ini mengira ada musuh yang sedang ngemata-matain Tatsuya juga. Tapi Tatsuya nenangin Miyuki dan Minami supaya gak usah ngehirauin si mata-mata itu. Dan mereka berdua pun nurut ke Tatsuya. Setelah itu, Tatsuya dan kawan-kawan pun langsung masuk ke hotel untuk beristirahat. Nah, ternyata orang yang lagi ngemata-matain Tatsuya itu adalah si Kapten James Jeffrey Johnson atau si James. James yang sedari tadi ngawasin Tatsuya dan kawan-kawan benar-benar ngerasa sangat ketakutan saat Tatsuya sadar akan pengawasannya. Badan si James ini penuh sama keringat dingin akibat terkena tatapan tajam dari Tatsuya. Perlu kalian tahu, si James ini adalah seorang tentara dari Australia yang bisa dibilang udah veteran. Dia udah terbiasa dengan misi-misi berbahaya dan juga perang yang bisa membuat nyawanya hilang kapan aja. Jadi bisa dikatakan si James ini adalah orang yang udah gak takut mati. Akan tetapi, ketika dia dihadapkan dengan Tatsuya, insting James langsung berfirasat bahwa Tatsuya ini adalah orang yang sangat berbahaya. Seketika, James pun langsung mengingat informasi perihal klan Yotsuba yang dijuluki dengan julukan Untouchables atau yang berarti tak tersentuh. Julukan Untouchables ini sering dijabarkan oleh beberapa pihak sebagai jika ada seseorang yang berani mengganggu klan Yotsuba, maka orang itu akan benar-benar hancur. Nah, si James ini sekarang benar-benar ketakutan setelah mengingat kembali informasi yang dia dapat entah dari mana itu ya. Dia ini benar-benar takut sama Tatsuya yang notabene-nya Tatsuya ini merupakan penyihir dari klan Yotsuba. Wah, pokoknya di sini pikiran si James ini kacau balau lah gara-gara tatapan Tatsuya tadi. Setelah itu, si James pun memutuskan untuk segera mundur dan tidak terlibat lagi dengan Tatsuya. Oke, sekarang kita kembali ke posisinya si Tatsuya. Setelah Tatsuya dan kawan-kawan pulang dari tempat wisata, Tatsuya sebenarnya ngelanjutin perayaan ulang tahun Miyuki dengan ngajak Miyuki makan malam bareng di sebuah restoran mahal. Tapi ya menurut saya adegan ini gak penting-penting amat, jadi saya lewat aja lah ya. Singkat cerita, setelah Tatsuya selesai makan malam, Tatsuya pun masuk ke kamarnya. Setelah melepaskan setelan jas yang dia pakai saat makan malam, Tatsuya langsung duduk ngambil posisi PW di sofa sambil mengaktifkan Elemental Sight. Tujuan Tatsuya ngaktifin Elemental Sight ini adalah untuk melacak keberadaan orang yang telah memata-matai dirinya dan Miyuki tadi. Sebenarnya, Tatsuya ini udah nembakin peluru psion pada tubuh si mata-mata tadi tanpa sepengetahuan si mata-mata. Dan peluru psion ini akan menjadi titik koordinat yang terus menempel pada tubuh si mata-mata.
Jadi, Tatsuya bisa melacak posisi si mata-mata dengan elemental sight dimanapun dia berada selama peluru psion itu masih memancarkan sinyal. Dan perlu kalian tahu, teknik pelacakan dengan menggunakan peluru psion ini sudah pernah Tatsuya pakai saat dia memburu Geodo Heigu di arc sebelumnya. Nah, setelah Tatsuya telusuri dengan elemental sight, rupanya sosok mata-mata itu adalah seorang tentara dari Australia yang tak lain adalah si Kapten James tadi. Saat Tatsuya melacak si James ini sedang berada di sebuah kapal di dekat pesisir sebelah utara Pulau Kume. Sayangnya, karena elemental sight Tatsuya ini hanya bisa membaca informasi dari orang yang sudah dia tandai dengan peluru psion, Tatsuya gak bisa mengenali orang-orang yang sedang bersama dengan James. Tapi itu bukanlah masalah buat Tatsuya. Selama dia masih bisa memantau James dengan elemental sight, itu udah lebih dari cukup buat Tatsuya untuk mempermudah misinya kali ini. Dan singkat cerita, Tatsuya pun langsung mengirimkan informasi perihal James ini kepada Kazama lewat pesan rahasia yang sudah diberi kode keamanan. Nah, setelah Tatsuya ngirim pesan ke Kazama, tiba-tiba Miyuki datang ke kamar Tatsuya dan minta Tatsuya untuk tidur bareng sama Miyuki. Si Tatsuya ini sempet curiga gitu ya, mungkin aja Miyuki ini otaknya agak beres gara-gara alkohol. Tapi setelah dicek dengan elemental sight, Tatsuya sama sekali gak ngelihat adanya konsentrasi alkohol pada tubuh Miyuki. Dengan kata lain, Miyuki ini emang lagi dalam mode ganas. Ya mungkin aja karena dia terlalu kegirangan karena udah ngedapetin hadiah ultah dari Tatsuya. Makanya Miyuki jadi error. Sebenarnya Tatsuya ini udah ngasih sinyal penolakan ke Miyuki gitu ya. Jangan tidur bareng sama Tatsuya gitu. Tapi Miyuki tetap maksa dan Tatsuya pun gak kuasa buat ngelarang Miyuki. Dan singkat cerita Miyuki pun tidur bareng sama Tatsuya. Wah, Miyuki ini benar-benar kegirangan ya karena bisa tidur satu ranjang sama Tatsuya. Tapi lain halnya dengan Tatsuya. Bagi Tatsuya, momen ini merupakan siksaan batin yang benar-benar hebat. Singkat cerita, setelah Miyuki tertidur pulas, Tatsuya pun menyelinap keluar kamar dan membiarkan Miyuki tidur sendirian. Nah, mungkin setelah saya panjang lebar, di sini sebagian dari kalian mungkin penasaran ya, ini kapan sih si Tatsuya bakal beraksi? Nah, perlu kalian tahu, pada misi kali ini, tugas Tatsuya itu bukan untuk menyelidiki atau nyari markas di mana para teroris sedang sembunyi ya, bukan. Akan tetapi, tugas Tatsuya itu adalah bertarung di garis depan melawan teroris. Dengan kata lain, Tatsuya ini baru akan beraksi kalau markas para teroris ini benar-benar udah ketemu sama pihak militer atau pihak Batalion Sihir 101. Makanya Tatsuya ini masih bisa santai-santai meskipun dia sedang menjalankan sebuah misi. Keesokan harinya, atau lebih tepatnya tanggal 26 Maret tahun 2097, Tatsuya, Miyuki, dan Minami secara kebetulan ketemu sama Honoka, Shizuku, dan juga Azusa dan kawan-kawan yang lagi sarapan di sebuah kafe. Kalian tentunya masih ingat kan alasan Shizuku dan Honoka kenapa bisa ada di Okinawa? Nah, kalau belum tahu alasannya ya silahkan rewatch dulu video-video sebelumnya ya. Nah, singkat cerita, ngobrol deh grup Tatsuya sama grupnya Honoka dan Shizuku. Dalam obrolan itu, Honoka dan Shizuku ini ngajak Tatsuya dan Miyuki buat berwisata ke sebuah pulau tak berpenghuni yang bernama Pulau Hateno. Kemarin wisata, sekarang wisata. Ya, karena Tatsuya lagi nganggur, Tatsuya pun nerima aja ajakan dari Shizuku ini. Dan singkat cerita, berangkat dah Tatsuya ini ke pulau tak berpenghuni tadi atau Pulau Hateno. Tatsuya dan kawan-kawan ini berangkat ke Pulau Hateno tadi menggunakan sebuah kapal feri milik keluarga Shizuku. Dan singkat cerita, sampailah Tatsuya dan kawan-kawan di Pulau Hateno. Di sini terjadi sesuatu yang mengejutkan pemirsa. Pas Tatsuya lagi jalan di samping Miyuki, tiba-tiba lengan kiri Tatsuya ini dirangkul sama Honoka yang rupanya Honoka ini sedang pakai pakaian renang bikini yang sangat mencolok. Tatsuya terkejut banget sama tingkah Honoka ini. Gak hanya Tatsuya, Miyuki pun lebih terkejut lagi sama tindakan Honoka ini ya. Tapi Miyuki ini berusaha untuk tetap tenang gitu.
Ya, pastinya kalian udah tahu lah ya tindakan Honoka ini ditujukan buat apa. Pastinya ini adalah usaha Honoka untuk mencuri hati Tatsuya gitu ya. Dan perlu kalian tahu, orang yang udah bikin Honoka konslet kayak gitu, sehingga dia bisa berani terang-terangan nempel sama Tatsuya di depan umum, itu akibat dari perbuatan si Akechi Amy sama si Satomi Subaru. Mereka berdua inilah yang udah ngehasut Honoka, makanya otak Honoka jadi konslet kayak gini. Sosok Honoka yang mengenakan bikini ini begitu mencolok sampai-sampai perhatian para pengunjung pun terpusat pada Honoka. Tapi Honoka ini seolah-olah udah gak peduli ya sama tatapan-tatapan pengunjung. Yang ada di pikiran Honoka saat ini adalah tetap lengket-lengketan sama Tatsuya selama mungkin sebagai bentuk usaha dia untuk mencuri hati Tatsuya. Nah, setelah selesai berlibur di Pulau Hateno, Tatsuya dan kawan-kawan pun naik ke kapal untuk pulang. Ketika dalam perjalanan pulang, tiba-tiba Tatsuya ngerasain ada ancaman yang sedang mendekati kapal. Sontak, Tatsuya pun langsung pergi ke ruang nahkoda. Dan tanpa basa-basi, Tatsuya langsung informasiin ke nahkoda kapal bahwa ada sebuah kapal selam berada 500 meter tepat di depan kapal yang dinaikin sama Tatsuya dan kawan-kawan. Dan bener aja, setelah melakukan pengecekan dengan sonar, si nahkoda kapal itu baru menyadari bahwa ternyata benar-benar ada kapal selam di koordinat yang Tatsuya sebutin tadi. Dan beberapa saat kemudian, kapal selam misterius itu menembakkan sebuah torpedo. Pada awalnya, Tatsuya dan kawan-kawan menyangka torpedo itu adalah sebuah torpedo bom ya. Tapi ternyata torpedo yang diluncurin sama kapal selam misterius itu bukan torpedo yang berisi bom, melainkan torpedo yang berisi busa yang ditujukan untuk menghentikan laju kapal. Untungnya, torpedo ini bisa dihentiin sama si Sakurai Minami dengan sihir barrier miliknya. Dan beberapa saat kemudian, torpedo selanjutnya pun diluncurkan sama si kapal selam tadi. Nah, torpedo kali ini isinya bukan busa lagi. Tapi torpedo yang kedua ini rupanya diisi oleh 4 orang yang akan menyerang kapal Tatsuya dan kawan-kawan. Keempat orang ini pun mulai meluncur dan berusaha naik ke kapal Tatsuya. Untungnya, usaha penyerangan mereka itu digagalin sama para kakak kelas Tatsuya, terutama sama Hattori, Kirihara, sama Sawaki ya. Nah, singkat cerita, keempat penyerang ini semuanya dikalahin dengan mudah lah ya sama kakak kelas Tatsuya. Nah, setelah keempat penyerang itu dikalahin sama Hattori, Kirihara, dan Sawaki, orang-orang yang ada di kapal Tatsuya ini semuanya penasaran gitu sama identitas keempat penyerang tersebut. Tatsuya kemudian berbicara dan sedikit membohongi para kakak kelasnya dengan berkata bahwa keempat orang penyerang itu kemungkinan besar adalah bajak laut. Tentunya perkataan Tatsuya ini gak sepenuhnya bohong juga gitu ya. Keempat orang yang nyerang kapal Tatsuya ini emang bajak laut, tapi mereka ini bekerja sama dengan para teroris dari Aliansi Asia Raya dan juga Australia. Tatsuya sengaja nyembunyiin fakta ini dari kakak-kakak kelas Tatsuya dan juga Honoka dan Shizuku supaya mereka ini gak merasa khawatir. Dan singkat cerita, Tatsuya pun ngamanin keempat orang itu sebagai tahanan. Dan dia langsung instruksiin nahkoda supaya cepet-cepet bergegas pulang ke pulau utama untuk ngehindarin serangan lanjutan. Tatsuya yakin selama dia tetap nahan keempat orang penyerang itu, si kapal selam misterius tadi itu gak bakal berani ngejar. Dan benar aja, sesuai prediksi Tatsuya, si kapal selam pun gak berani nyerang lagi, bahkan gak ngejar sama sekali. Nah, rupanya orang-orang yang ada di dalam kapal selam misterius tadi yang nyerang Tatsuya itu ya, adalah para teroris yang ngerencanain sabotase Pulau Saikasin. Di dalam kapal selam itu, ada pemimpin dari para teroris dari pemberontak Aliansi Asia Raya, yaitu si Mayor Daniel Liu, dan juga teroris dari Australia, yaitu si Kapten James Jeffrey Johnson tadi. Saat ini, mereka berdua benar-benar sangat frustasi karena mereka gagal untuk menyerang kapal Tatsuya dan kawan-kawan. Dan orang yang bertanggung jawab atas gagalnya penyerangan ini adalah si Mayor Daniel Liu. Soalnya dialah yang menjalankan rencana ini. Pada awalnya, rencana penyerangan kapal Tatsuya ini ditujukan untuk menyerang Tatsuya dan Miyuki yang dianggap sebagai ancaman karena mereka berdua berasal dari klan Yotsuba. Terus dia juga berencana untuk menculik Shizuku untuk dijadiin sebagai sandera
dan membuat acara peresmian Pulau Saikasin terganggu akibat terculiknya Shizuku. Tapi rencana ini gagal total. Dan perlu kalian tahu, kegagalan yang dialami oleh para teroris ini semuanya adalah berkat Tatsuya juga. Sebenarnya, Tatsuya ini gak bisa ya ngelacak keberadaan kapal selam meskipun dengan elemental sight. Apalagi jarak kapal selamnya ini berada 500 meter dari Tatsuya. Terus kenapa dong Tatsuya bisa tahu ada kapal selam yang mau nyerang gitu? Alasannya yaitu adalah karena di dalam kapal selam itu ada si Kapten James. Si Kapten James ini kan udah ditandain sama Tatsuya pakai peluru psion pas hari kemarinnya kan. Jadi Tatsuya bisa tahu letak keberadaan musuh dengan mudah. Mau dimanapun si James ini bersembunyi atau sejauh apapun dia sembunyi, selama peluru psion Tatsuya ini masih berfungsi dan masih memancarkan sinyal, dia gak akan bisa kabur dari pengawasan Tatsuya. Terlebih lagi, sampai saat ini pun, si Kapten James ini sama sekali masih belum sadar bahwa dia ini udah dipasangin tanda sama Tatsuya. Dengan begini, selama si Kapten James belum sadar sama pengawasan Tatsuya, pergerakan para teroris akan semakin sulit dan terbatas karena semua rencana dan posisi mereka bakal diketahui sama Tatsuya. Jadi, ini seolah-olah para teroris ini sedang menari-nari di telapak tangan Tatsuya dan mereka sama sekali tidak menyadari hal ini. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga bisa menghibur dan memberi informasi bagi kalian semua. Terima kasih karena sudah menonton sampai habis dan sampai jumpa di video berikutnya.